Ketemu lagi dengan saya Agung Kurniawan di channel Guru SD. Oke, video ini adalah video lanjutan atau part yang kedua ya dari video sebelumnya tentang soal pretest PBG ya. Ini adalah FR-nya. Eh, Langsung saja pembahasan soalnya ya. Ini adalah lanjutan video kemarin. Bagi yang belum menonton video yang kemarin part 1, silakan cari di channel saya, ada yang part satunya ya. Judulnya FR soal pretest PBG dalam jabatan PGSD tahun 2023 lengkap ya. Full pembahasan yang sebelumnya nomor 1 sampai 20. Di video kali ini part kedua soal nomor 21 sampai 40. Dan untuk part ketiga nanti akan saya bahas juga nomor 41 sampai dengan 60 ya. Simak baik-baik video ini. Oke, ini ada soal ya. Nomor 21 kita akan bahas bersama. Jangan lupa subscribe video ini, like, komen, dan juga klik loncengnya ya, biar ketika saya update video selanjutnya itu ada pemberitahuan begitu ya. Oke, langsung saja nomor 21. Ada soal, Ibu Pupun sangat sadar bahwa pembelajaran abad 21 salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain. Ini opsi yang A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Yang B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan sedetail mungkin. Yang C, guru menugaskan kelompok atau membuat poster ya. Poster yang disusun merupakan salah satu pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Yang E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Nah, ini perlu kita cermati ya. Di soal nomor 21 ini. Ini merupakan soal-soal seperti ini sering sekali ya keluar di soal PPG. Jadi ada pertanyaan yang lumayan cukup panjang, dan ini memang tentang pembelajaran kita yang kita lakukan sehari-hari. Bentar ya, ini. Nah, ini pasti ada kata kunci ya. Ada kata kunci untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini kata kuncinya yang pertama adalah pembelajaran abad 21. Ya, itu kata kunci yang pertama. Jadi tentang pembelajaran abad 21 ya. Pembelajaran abad 21 itu yang ada tentang critical thinking atau berpikir kritis itu berarti yang 4C ya. Ada yang C yang pertama itu critical thinking, C yang kedua creative thinking, C yang ketiga collaboration thinking, dan C yang keempat itu communication. Nah, ini yang perlu dikuasai untuk berpikir kritis lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Ini adalah kata-kata kuncinya. Sekarang kita cari jawabannya. Kalau yang opsi A,
itu siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Kalau dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi, itu tidak lintas disiplin ilmu ya, atau tidak lintas mata pelajaran. Ini hanya mengungkapkan sebuah gagasan dalam sebuah presentasi, dan teman satu kelas lainnya hanya mengkritisi. Dan menurut saya ini bukan lintas disiplin ilmu, ini tidak masuk yang A. Kalau yang B, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengungkapkan alasannya sedetail mungkin. Ini bisa ya, ini berarti siswa ada pilihan gambar ya. Pilihan gambar itu siswa terserah memilih apa saja, apa yang menurut siswa ketahui, dan siswa diminta untuk menjelaskan sedetail mungkin. Berarti kan dia memilih sendiri apa yang dia tahu, apa yang dia inginkan, dan siswa itu menjelaskan. Kemungkinan dari gambar-gambar itu juga ada berbagai macam disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran bisa ya. Misalnya yang pertama tentang sejarah, nanti gambar yang kedua tentang hewan-hewan, jadi tentang IPA ya. Yang ketiga tentang yang lainnya, misalnya itu kan bisa untuk lintas disiplin ilmu ya. Jadi B itu menurut saya masuk ini yang B. Tapi kita lihat dulu yang opsi yang C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Nah, ini kelompok ya. Ini menugaskan kelompok. Jadi dalam satu kelompok memikirkan satu buah disiplin ilmu dan menyusun membuat poster tersebut. Jadi ini berbagai pemikiran dijadikan satu ya. Jadi ini bukan berpikir kritis ya. Ini kan kata kuncinya berpikir kritis ya. Jadi yang C itu tidak masuk. Untuk yang poin D, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Ini juga bisa hanya satu disiplin ilmu saja ya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tidak lintas disiplin. Yang lintas disiplin ini yang B menurut saya. Kalau yang opsi C, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Ini hanya mengerjakan soal saja ya. Jadi tidak berpikir kritis. Jadi menurut saya yang B ini yang paling tepat. Untuk berikutnya ini ada penjelasan ya. Kompetensi 4C ini yang tadi saya bilang ya, critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Soal nomor 22. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM apa? Jadi ini ada suatu pelanggaran, itu kata kuncinya ini, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan ya. Nah, untuk penghinaan itu masuknya yang mana ya? Penghinaan kepala negara. Kita lihat sebelum menjawab ini ada penjelasan dulu. Berdasarkan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, HAM berat itu adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan lain-lain. Itu adalah pelanggaran HAM berat ya. Kalau pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berekspresi seseorang ya. Ini jadi sudah jelas ya, kalau HAM berat itu yang berhubungan dengan nyawa manusia itu HAM berat itu. Kalau HAM ringan hanya
sekedar pencemaran nama baik, menghalang-halangi kebebasan berekspresi, termasuk ini penghinaan juga berarti pelanggaran HAM ringan ya. Sekarang kita lihat opsinya. Opsi yang A berat, ini sudah berat berarti kan kurang tepat ya. Ini kan penghinaan berarti ringan ini. Berarti A tidak masuk, B berat juga tidak masuk. Kita lihat ini aja sudah salah ya. Yang C ringan kita lihat karena termasuk hak menyuarakan pendapat. Ini bisa masuk, tapi kita lihat opsi yang lain dulu. Sedang karena bersifat situasional. Enggak ya, ini bukan sedang. Yang E ringan, ya ini juga ringan. Ini ada ringan juga, tapi kita lihat yang paling tepat yang mana. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Nah, ini juga betul ya, ringan. Tapi di antara B dan E, ini mana yang paling tepat? Kita lihat berat, yang C ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. Ini menyuarakan pendapat, tapi kan kalau menghina kan itu salah ya. Jadi bukan ini, walaupun ringan itu tidak tepat dengan ini ya pertanyaannya. Jadi yang paling tepat adalah yang E ini ya, yang E ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Ini bukan misi ya, itu karena terprovokasi ya. Jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 23. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SDN Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasan, bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan gini. Jadi ada permasalahan ya, ini guru harus tahu kalau ada permasalahan seperti ini. Ini dari hasil refleksi itu diperoleh tentang proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan ini materinya ya. Diperoleh 78% di bawah KKM. Jadi besar ya, ini lebih dari 50% itu di bawah KKM ini. Lebih dari separohnya itu masih di bawah KKM. Semua peserta didik itu hanya diam ya ketika guru sedang menjelaskan ya, dengan ketuntasan yang rendah. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Nah, tindakannya itu apa untuk mengatasi hal tersebut? Yang opsi A, media banyak gambar. Jadi kita dengan menampilkan berbagai macam gambar itu ya, apakah itu membantu? Yang B, media film. Yang C, penilaian non-tes. Yang D, model think per share. Yang E, model sosiodrama. Jadi kita bahas satu persatu ya opsi-opsinya. Untuk mengatasi sebuah masalah, yang A, media banyak gambar. Menurut saya itu dengan media banyak gambar itu tidak memecahkan masalah ini ya. Banyak gambar itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, malah membuat siswa menjadi bingung karena banyak gambar. Mendingan hanya satu atau dua gambar yang dapat menjelaskan supaya siswa itu paham itu maksud dari materinya. Kalau banyak itu malah membuat siswa semakin bingung ya. Yang B, media film. Menurut saya ini bagus ya media film.
Jadi siswa itu tidak terasa dijelaskan. Siswa hanya diajak untuk menonton film atau video ya tentang ini proklamasi kemerdekaan. Ini kalau menjelaskan tentang sejarah-sejarah, ini kan kalau hanya kita klasikal saja menjelaskan ya di depan itu kan membuat siswa merasa suntuk atau bosan ya dengan penjelasan kita saja. Jika menggunakan media film atau video, tentu siswa akan sangat menyukainya ya. Ini menurut saya bagus sekali ini media film ya. Tapi kita lihat opsi yang lain, opsi yang C, penilaian non tes. Nah, ini bukan mengatasi masalah ya. Ini hanya untuk penilaian. Kalau yang D, model think per share. Model think per share itu berarti model berpikir ya. Model berpikir dan berbagi ya. Ini menurut saya juga tidak tepat ya. Ini kan siswa belum tahu tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi ini kurang tepat model think per share. Kalau model sosiodrama, ini sosiodrama juga sosio kan dari kata sosial, drama sosial berarti ya. Menurut saya ini juga kurang tepat ya. Ini karena siswa banyak yang diam ya tentang proklamasi kemerdekaan. Menurut saya yang paling tepat adalah yang B. Ya. Berikutnya soal nomor 24. Sejak tahun 2017 di desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut dengan metode apa? Jadi ini adalah kita harus mengetahui suatu metode ya untuk mengungkap sejarah ya. Ini di Desa Trowulan itu dibuat rumah bergaya Majapahitan. Ini dibangun rumah-rumah ini maksudnya adalah rumah istilahnya rumah apa namanya? Rumah itu ya meniru rumah zaman dulu, zaman Majapahit dari hasil temuan arkeologi ya. Di situ ada berupa sisa-sisa bangunan, kemudian direkonstruksi ulang ya. Dibangun sebuah rumah dengan tipe rumah seperti zaman dahulu, zaman Majapahit ya. Ini metodenya apa seperti ini untuk mengungkap suatu sejarah? Ini sebelum menjawab ini ada beberapa penjelasan ya. Apa itu historiografi, verifikasi, interpretasi, kritikal eksternal, dan heuristik ya. Ini tentu masih agak asing ya dengan kita ya. Historiografi itu apa ya? Makanya ini saya beri penjelasan. Untuk historiografi itu adalah berasal dari kata historia dan grafein yang berarti adalah penulisan sejarah. Kalau di tahap sebelumnya kita sudah menentukan, mencari, memeriksa, memaknai fakta sejarah. Di tahap ini kita sudah bisa menulis hasil penelitian ya. Pada fase historiografi, penelitian menyusun penafsiran fakta dan menghubungkannya menjadi sebuah cerita sejarah. Nah, untuk menulis cerita sejarah itu ada beberapa modelnya. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjut. Intinya adalah historiografi itu adalah istilahnya kita menyusun dari histori, dari cerita-cerita dahulu. Bisa juga dengan arkeologis ya. Untuk verifikasi adalah
proses pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Ini proses verifikasi, berarti dari kata-katanya saja verifikasi, berarti kita mau verifikasi ya, itu benar apa enggak tentang sejarah-sejarah ya, sumber sejarah tersebut. Untuk interpretasi itu memberikan penafsiran, pendapat, analisis dari fakta yang telah diperoleh dan diverifikasi. Ini tahap selanjutnya dari verifikasi ya, diinterpretasikan ya. Dari hasil verifikasi kita interpretasikan ya. Untuk yang D itu critical external itu critical external merupakan kegiatan untuk menguji autentisitas atau keaslian sumber. Jadi kita menguji keaslian tersebut ya, itu model critical external. Critical external cenderung menguji keaslian sumber sejarah dari bentuk fisiknya. Itu critical external. Yang heuristik artinya adalah berasal dari kata Yunani ya, heuriskein, yang artinya mencari atau menemukan. Ini mencari atau menemukan. Jadi dalam sejarah heuristik merupakan tahap pencarian pengumpulan sumber mengenai masalah yang diteliti. Tujuannya agar peneliti bisa menghasilkan penelitian yang bermutu dengan informasi sebanyak-banyaknya. Ini hampir mirip semua ya. Historiografi, verifikasi, interpretasi, critical external, heuristik. Namun yang paling tepat ini dari kata kuncinya dengan sisa-sisa bangunan, kemudian kita merekonstruksinya. Ini ada sedikit tambahan tentang historiografi. Menurut Dr. Andes Haryono, historiografi adalah sejarah masa lalu yang telah direkonstruksi oleh para sejarawan berdasarkan fakta. Nah, ini ya. Jadi ini yang A ini masuk ini ya. Nah, dengan merekonstruksi ya, sisa-sisa bangunan ya, pecahan bata, gentong, sumur, drainase yang kemudian dibentuk menjadi rumah-rumah ya. Ini ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, berikutnya nomor 25. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa dan budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah, nih kita harus mencari kata kuncinya ya kalau ada soal yang panjang seperti ini. Ini soalnya kebanyakan seperti ini di pretest PPG ini memang soalnya agak panjang, jadi kita harus mencari kata kuncinya. Ini kita akan mengajar tentang bangsa dan budaya bangsaku. Ya. Kata kuncinya menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak. Ini menuliskan ya. Ini kita perlu garis bawahi, menuliskan sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian ritual adat berbagai daerah. Berbagai daerah, jadi enggak satu daerah, berbagai. Bahan yang sesuai adalah, kalau yang A, gambar tradisi Ngaben. Kalau Ngaben itu bukan berbagai daerah ya, ini hanya satu daerah saja. Untuk yang B, foto pembuatan ukiran suku Asmat. Ini juga bukan berbagai daerah, ini hanya satu daerah. Yang C, masalah kontekstual di sekitar siswa. Kalau masalah kontekstual di sekitar siswa juga ini hanya di lingkungan ya, bukan berbagai daerah.
Kemudian yang D, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. Ini juga bukan berbagai daerah, hanya kasus pada teman sekelas. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah, ini berbagai daerah. Jadi sesuai ya. Ini ritual adat berbagai daerah yang E. Oke, soal berikutnya nomor 26. Perhatikan gambar mekanisme pernafasan perut berikut. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, ini selalu keluar ya di soal pretest PPG. Selalu ada ini. Makanya untuk teman-teman perhatikan baik-baik soal yang ini ya. Ini selalu keluar. Ketika saya tanya ke teman saya juga katanya pretest ini keluar. Dan saya sendiri juga mengalami dan ini keluar. Untuk poin ini atau nomor ini teman-teman benar-benar perhatikan ya, karena biasanya ini keluar. Mudah-mudahan untuk tahun ini juga soal ini keluar lagi ya. Ini ada gambar pernafasan ya. Ini ketika kita sedang menghirup dan mengeluarkan udara di hidung ya. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot perut, diafragma yang membatasi rongga perut. Ini penjelasannya ya. Nanti ketika di tes ini tidak ada, jadi langsung gambar ini ya, gambar ini. Dan kemudian ada soal ini. Ini tidak ada, ini hanya penjelasan saja yang saya berikan supaya teman-teman tahu ya. Ini soalnya seperti ini, ada gambar orang sedang menghirup udara, yang ini sedang mengeluarkan udara. Pertanyaannya adalah, inspirasi pernafasan perut menyebabkan A. Otot perut berkontraksi, yang B. Otot diafragma relaksasi, yang C. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar, yang D. Tidak terjadi kontraksi, yang E. Terjadi kontraksi pada otot perut. Inspirasi ini dari kata-katanya saja in ya. Kalau in berarti kan masuk. Jadi ini ketika kita menghirup in. Nanti barangkali teman-teman dapat soal bukan in ya tapi X, ya harus diperhatikan lagi ya. Kalau yang X itu berarti kan mengeluarkan. X biasanya X ini X, maaf ini saya pakai satu tangan. X ya, ekspirasi berarti mengeluarkan. Nafas itu apa yang terjadi. Teman-teman harus bisa menghafal ya, ketika kita sedang menghirup itu yang terjadi pada otot perut itu bagaimana, dan otot diafragma itu bagaimana ya. Teman-teman harus hafal. Ini saya ada sedikit penjelasan ini ya. Ini untuk inspirasi itu untuk inspirasi itu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Nah, ini waktu terjadi inspirasi. Otot antar tulang berkontraksi, antar tulang rusuk ini. Terus ini ada enggak jawaban yang A, B, C, D, dan E? Antar tulang rusuk enggak ada ya. Ini hanya perut dan diafragma. Yang C, diafragma lagi. Tidak terjadi kontraksi. Terjadi kontraksi otot perutnya. Jadi ini hanya perut dan diafragma. Sekarang kita cari yang diafragma. Dari inspirasi ini yang diafragma adalah yang ini. Jadi otot diafragma itu berkontraksi ya ketika sedang inspirasi atau menghirup udara. Rongga dada membesar, paru-paru membesar, udara masuk ini. Ini teman-teman harus hafalkan ini. Kalau ekspirasi ini yang terjadi ya. Kita fokus dulu yang ke inspirasi. Berarti otot diafragma itu berkontraksi. Mana ini yang jawabannya otot diafragma berkontraksi.
Kalau yang B diafragma relaksasi berarti bukan ya, yang berkontraksi itu yang C ya. Ini. Berarti jawabannya adalah yang C, kontraksi pada diafragma ya. Yang berikutnya soal nomor 27. Pada musim pandemik COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media menyebarluaskan hasil perbaikan yang tepat adalah yang A. Laporan ilmiah, yang B. Ruang guru, yang C. Ruang kelas, yang D. WhatsApp, yang E. Papan pengumuman sekolah. Nah, ini kata kuncinya pada musim pandemi COVID-19. Ya, ini pembelajaran daring. Ya, setelah dilakukan perbaikan, mendapatkan hasil memuaskan, itu menyebarkan luaskannya melalui apa ya media penyebar luasannya. Yang paling tepat adalah kalau laporan ilmiah itu ndak bisa daring ya, itu harus tatap muka. Kurang tepat, ruang guru. Ruang guru ini adalah enggak juga ya. Ruang guru bisa tempat atau itu ya tempat aplikasi online ya. Bimbel itu. Yang C ruang kelas juga bukan. WhatsApp ini tentunya ya untuk menyebarluaskan secara daring. Papan pengumuman sekolah juga tidak. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya nomor 28. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran yang menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah ini pertanyaan cukup panjang ya kalau kita tidak bisa mencari kata kuncinya akan kesusahan. Jadi guru kelas 6 ini menuliskan sebuah indikator pembelajaran yang menunjukkan sikap jujur ya. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa. Ini intinya adalah indikator dan menunjukkan sikap jujur ya, mengakui kesalahan. Ini alat penilaian yang sesuai itu apa ya? Kalau yang A pengamatan perilaku. Kalau ini hanya kita mengamati perilaku siswa ya. Hanya mengamati perilaku siswa yang A. Kalau yang B wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur. Ini juga hanya wawancara. Ya, ini indikatornya menunjukkan perilaku jujur yang paling tepat. Penilaiannya apa? Yang C lembar observasi. Jadi kita mengobservasi perilaku siswa ya, ada lembar pengamatannya. Yang D portofolio hasil kegiatan. Yang E tes tentang sikap jujur. Dari 5 opsi ini yang menurut saya paling tepat itu yang C ya, ini ya lembar observasi. Jadi ketika guru mengamati sikap jujur siswa itu paling tepat penilaiannya adalah lembar observasi. Jadi dari
lembar observasi itu nanti kita tahu sikap kejujuran siswa ya. Kita bisa mengobservasinya. Kalau yang opsi lain baik, cuman dalam indikator ini menunjukkan perilaku sikap jujur ya. Mengakui kesalahan itu yang paling tepat dilakukan guru itu observasi ya. Oke, berikutnya nomor 29. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah ini ada guru itu dapat kritikan dari orang tua ya tentang cara kita mendidik putra-putrinya. Namun sebaiknya ketika kita dikritik itu kita harus dapat mengendalikan diri, tidak emosi ya. Kalau misalnya kita emosi nanti yang terjadi malah tambah runyam ya urusannya. Itu yang dari hal tersebut tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah apa? Kalau opsi yang A, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Ini bagus sekali nih. Walaupun kita dikritik ya, tetap mengendalikan diri, tetap mengutamakan layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Tapi kita lihat dulu opsi yang lain. Yang B, meniadakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kok malah meniadakan ya. Ini kurang tepat. Tidak boleh, kita tetap memberikan pelayanan yang baik ya, walaupun kita dikritik. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan orang tua. Ini memberikan layanan bagus dengan sebaik-baiknya. Namun bukan sesuai dengan permintaan ya. Kita harus tetap menjalankan apa yang menjadi visi misi sekolah ya, tentang yang sudah ada, yang sudah dijalankan ya, bukan dengan permintaan. Kalau untuk permintaan dan kesepakatan dengan orang tua itu bisa kita lakukan nanti ketika awal tahun ya, ketika sedang membuat dokumen kurikulum itu ada usulan dari wali siswa tentang layanan yang baik, itu bisa nanti kita terapkan di tahun berikutnya. Tapi ketika sudah berjalan ini tetap kita lakukan layanan pendidikan sebaik-baiknya dan tetap perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang D, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dan mendidik siswa. Ini juga kurang tepat ya, menerima semua masukan tanpa menyaringnya itu ya, ini kurang tepat. Kemudian yang E, memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Ini juga kurang tepat ya, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kan ini ya ada kritik, yang paling tepat adalah yang A. Oke, berikutnya soal nomor 30. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah, nah ini hasil PTK penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video
Untuk meningkatkan membacakan puisi, ini kata-kata kuncinya ya, harus kita garis bawahi. Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal. Nah, bagian-bagiannya itu mana saja? Kalau yang A, abstrak dulu, pendahuluan. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, tentu teman-teman harus sudah tahu ya komponen dari artikel ilmiah sebuah jurnal itu apa saja. Ini saya ada gambaran sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu harus ada judul dulu ya. Harus ada judul, identitas penulis, ada abstrak, keyword, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Nah, dari urutan ini opsi A sampai itu yang paling tepat yang mana? Ini ya, yang D ya, harus ada judul dulu. Ini kita nggak usah lihat opsi yang lain aja, ini dari awal sudah kurang tepat semua ini. Ini juga abstrak dulu, ini bahan metode dulu, ini pendahuluan dulu. Harus ada judul dulu ya yang pertama. Ini sudah kelihatan jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya nomor 31. Ini saya ada saran untuk teman-teman ya, biar cepat dalam menjawab. Ini karena saya sedang membahas, jadi saya bacakan semuanya. Tapi supaya cepat itu teman-teman saya sarankan sebelum membaca di awal ini dibaca dulu soalnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tahu arah tujuan soalnya. Jangan sampai sudah membaca panjang tapi ternyata ketika membaca soalnya kita lupa lagi bacaan yang di atasnya seperti itu. Jadi saya sarankan memang langsung membaca soalnya dulu ini. Tadi di awal-awal saya baca dari depan karena memang ini kan pembahasan ya, jadi harus dibaca semua. Ini untuk saran saja ketika nanti tes ya. Ketika tes kita kan berpacu dengan waktu. Jadi teman-teman langsung baca soalnya dulu saja. Setelah tahu oh itu pertanyaan ini baru kita baca yang di awalannya. Begitu. Ini pertanyaannya seperti ini. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah, nah ini pertanyaannya adalah rumusan indikator untuk KD. Jadi kita harus tahu rumusan indikatornya seperti apa. Pertanyaannya, Pak Imron adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi ya dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Jadi ada KD, kita disuruh mengembangkan indikatornya. Nah, indikatornya itu yang mana yang paling cocok? Yang A, membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Yang B, menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. Kalau yang B ini tidak ada hubungannya dengan ini ya, meringkas teks eksplanasi. Nih, dari media cetak atau elektronik. Ya, kalau yang opsi yang A itu membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Ini bisa masuk indikator, tapi kita lihat opsi yang lain dulu. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Ini juga bisa masuk ya. Membuat bagan, berarti kita kan dengan membuat bagan itu kan kita jadi tahu ya, seperti meringkas jadi ini. Jadi ini malah
cocok ya. Ini kita cocok dengan ini KD-nya meringkas ya. Ini C, ini menurut saya tepat sekali ini. Kita lihat dulu opsi yang D. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Ini hanya mengidentifikasi informasi ya, hanya diidentifikasi saja dari salah satu media, yaitu media cetak. Kalau yang E mengamati teks eksplanasi dari media cetak, ini hanya mengamati saja. Jadi yang pas untuk ini meringkas, kegiatan meringkas ya. Yang paling tepat itu adalah membuat bagan pokok informasi ini. Ini kalau kita membuat bagan pokok itu seperti meringkas ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya nomor 32. Anda memiliki siswa yang sedang sakit. Kemudian harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Lumayan lama juga ya. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas yang Anda lakukan, ini ada siswa yang sakit ya selama 20 hari ketinggalan pelajaran. Sebagai wali kelas, apa yang harus kita lakukan? Yang opsi A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan. Ini bagus. Kita lihat opsi yang lain. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantunya belajar. Nah, ini kok malah minta ke teman-temannya, berarti kita angkat tangan seperti itu kurang tepat ya. Yang C, menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman terdekat. Ini opsi yang C kalau dia tidak berangkat hanya beberapa hari ya, ini yang C. Tapi ini 20 hari lumayan lama, tidak mungkin lah selama 20 hari disuruh untuk mencatat, pasti banyak sekali ini. Untuk yang D, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Ini juga artinya kita tidak memberinya materi ya, hanya untuk menyuruhnya untuk belajar dengan teman-temannya. Opsi yang E, menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Ini juga kurang tepat ya. Di luar jam sekolah, les privat artinya siswa tersebut harus membayar ya di luar untuk tambahan les privat. Ini berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan. Selanjutnya nomor 33, Pak Ardi, guru kelas 5 sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ardi adalah, jadi nomor 33 ini Pak Ardi sedang merancang penilaian ya untuk mengukur dan menilai mengukur kemampuan siswa menyajikan informasi teks buku tentang ekosistem. Aspeknya itu apa yang perlu dinilai? Yang A, keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. Yang B, kesesuaian ekspresi pelafalan, kelancaran, ketepatan penggunaan kalimat efektif. Yang C, kelancaran pelafalan, konten laporan, ekspresi. Yang D, penampilan volume suara, konten laporan, pelafalan. Yang E, konten laporan, kemandirian, kesesuaian ekspresi, keberanian. Ini hampir mirip semua ya jawabannya ya. Tapi kita lihat poinnya dari perancangan penilaian untuk meningkatkan kemampuan ya. Teks laporan ini. Teks laporan berarti
Yang paling tepat menurut saya itu yang A ya. Kenapa saya pilih opsi A ini karena mencakup keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. Ini kan tentang ekosistem ya, jadi harus sesuai dengan kontennya. Kalau yang lainnya kesesuaian ekspresi ini berarti kita menilai ekspresinya, bukan dari hasil laporannya ya. Ya, contohnya ini juga ekspresi berarti kita bukan menilai dari kontennya. Penampilan volume suara ya. Nah, kemandirian ini kesesuaian ekspresi ini juga kurang tepat. Jadi untuk informasi teks laporan yang paling tepat yang A ini kita hanya menilai keberaniannya, pelafalannya, sama ketepatan konten. Ya. Soal berikutnya nomor 34. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa. Internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran yang berbasis PPK yang dinilai tepat adalah ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya supaya teman-teman tahu ini. Nih, PPK. Apa itu berbasis PPK? Berbasis PPK itu berbasis penguatan pendidikan karakter. Adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga, dan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi model pembelajaran yang tepat itu apa ya untuk berbasis ini ya? Untuk memperjelas nilai-nilai ya pada diri siswa. Ini kata-kata kuncinya saya garis bawahi ya. Memilih model bentuk sudah ada, ini kata-kata kuncinya, sudah ada dalam diri siswa. Jadi kita ingin mengubah suatu nilai yang sudah ada pada diri siswa, sudah tertanam. Bagaimana cara mengubahnya? Model pembelajaran yang paling tepat ini kita jelaskan satu persatu. Untuk pembelajaran berbasis masalah itu berarti kan pembelajaran yang berbasis tentang permasalahan-permasalahan ya, atau problem based learning ya, itu PBL, problem based learning. Untuk teknik klarifikasi itu teknik klarifikasi nilai atau TKN adalah teknik pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam pada diri siswa. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini sudah ada pada diri siswa. Ya. Ini berarti teknik klarifikasi nilai. Ini yang sudah ada pada dalam diri siswa. Tapi kita lihat dulu opsi yang lain. Coba Jigsaw. Kalau Jigsaw itu metode pembelajaran kooperatif dengan cara belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. Ini kelompok belajar ya kalau Jigsaw ya. Jadi tidak masuk dalam model pembelajaran PPK ini. Kalau aksi sosial Newman, teori aksi
adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Ya, teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. Ini juga tidak masuk ya. Ini mau konsiderasi. Ya, konsiderasi merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan sikap sebagai hasil belajar. Model ini termasuk salah satu model dari pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan proses perubahan keyakinan, sikap dan nilai ke arah yang lebih baik. Ini konsiderasi juga hampir mirip ini teknik klarifikasi nilai, hanya ini dari untuk menjawab soal ini ya, nilai yang sudah ada yang sudah dianggap baik ya, ini yang paling tepat adalah yang teknik klarifikasi nilai. Berikutnya soal nomor 35. Bu Sari, kita baca soalnya dulu saja ya, pertanyaannya apa biar tidak lupa. Dari sini dulu. Alat evaluasi yang dapat digunakan Bu Sari untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah tes. Nah, ini tesnya itu apa? Atau alat evaluasinya untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Ini penjelasannya di atas. Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasinya apa? Ya. Kita lihat opsinya. Opsi yang A, tertulis, menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Apakah tepat kira-kira? Opsi yang B, praktik demonstrasi ya. Yang C, uraian. Yang D, lisan. Yang E, menjodohkan. Nah, untuk alat evaluasi supaya sesuai dengan pertanyaan ini yang berpikir tingkat tinggi, menurut teman-teman yang mana? Yang berpikir tingkat tinggi. Kalau dari tertulis praktik uraian lisan menjodohkan, yang menurut teman-teman itu berpikir tingkat tinggi yang mana? Apakah sama pikiran kita? Ya, uraian tentunya ya. Uraian itu berpikir tingkat tinggi karena hanya ada pertanyaan dan kita harus menjawab. Ya, uraian. Nih, oke. Soal berikutnya nomor 36. Dalam bulan Juni dan Juli, rata-rata 94% kamar mandi di Hotel Asri terpakai, sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46% kamar yang terpakai. Grafik manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Ini ada opsi yang A, grafik batang, grafik lingkaran, diagram pencar, diagram Venn, atau grafik garis. Nah, menurut teman-teman yang mana? Kalau yang grafik batang bisa ya untuk mendeskripsikan bulan dan rata-ratanya. Hanya kalau batang itu kurang ya, menunjukkan grafik yang baik. Biasanya untuk menggambarkan seperti ini yang paling tepat adalah grafik garis. Kenapa grafik garis? Karena nanti di grafik
garis. Nanti lebih jelas tercantum bulan, rata-rata ya, persentase panjang 10 bulan ya. Ini yang paling tepat adalah grafik garis. Dari garis ini nanti akan kelihatan grafiknya ya, grafik pencapaiannya, apakah dia naik ataupun turun. Jadi biasanya untuk soal-soal seperti ini ya menggunakan grafik garis. Oke, berikutnya soal nomor 37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Pertanyaannya, kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah yang sesuai dengan EYD. Oke, sekarang kita mencari yang sesuai dengan EYD. Kalau yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam kurung BMKG. Nah, ini kecil ya. Ini harusnya BMKG-nya besar semua. Mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi. Jadi kalau misalnya ini seperti ini kurang tepat, ini harusnya huruf besar semua. Jadi tidak sesuai EYD. Yang nomor 2, jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia. Ini walaupun kalimatnya kurang, maksudnya tidak lengkap ya seperti ini, tapi ini kan sesuai dengan EYD ya, jadi ini betul. Berdasarkan laman resmi BMKG, ini betul besar semua, menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Ini juga sesuai EYD. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan. Nah, ini kok tidak sesuai dengan EYD kebencanaan ya di setiap daerah. Jadi yang sesuai dengan EYD itu 2 dan 3. Mana 2 dan 3? Nah, ini ya yang C, 2 dan 3. Oke, berikutnya soal nomor 38. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang perlu dilakukan adalah, ini ada siswa ya, tentang pelanggaran yang dilakukan itu ya, bagaimana yang dilakukan guru. Opsi yang A, membebaskan, yang B mengecek kebenarannya, yang E mengingatkan siswa, yang D meringankan saksi, yang E memberi sanksi. Yang mana jika ada pelanggaran? Tentu jika ada pelanggaran kita harus mengecek dulu ya kebenarannya, apakah benar siswa itu melanggar atau tidak. Jangan sampai kita menghukum tanpa mengecek kebenarannya ya. Jadi jika kita tidak mengecek dan ternyata kita salah, tentu kita salah ya jika memberi sanksi atau hukuman. Jadi yang paling tepat adalah mengecek kebenarannya dulu ya. Soal berikutnya nomor 39. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman mendingan siapkan oret-oretan ya. Ketika tes kan kita boleh membawa kertas asal kosong ya, sama ballpoint. Nah, teman-teman bisa tulis di sini ada jumlahnya 30 siswa mengikuti penilaian, ada 12 yang memiliki nilai 80 sampai 90.
ada 6 yang memiliki nilai 75 sampai 79. Nah, KKM-nya 75. Berarti yang 12 sama yang 6 ini sudah memenuhi KKM ya. Tinggal sisanya belum tuntas. Jadi kalau 30 siswa ada 12 dan 5 ada berapa? Ada 18 ya. Ada 18 sudah sesuai atau sudah memenuhi KKM dan sisanya 12. Ada 12 siswa yang belum tuntas yang terdiri dari 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Hanya ada 2 yang lemah di KD tertentu. Sedangkan siswa yang lainnya seluruh kompetensi dasar. Dengan demikian, Bu Mira memberikan remedial dengan cara apa? Yang A, 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media baru. Kalau menggunakan metode ini berarti kita 12 ini disamaratakan ya, padahal di sini kata kuncinya ada 2 siswa saja yang lemah, yang lainnya seluruh KD. Jadi harus ada jawaban yang memberikan solusi untuk 2 siswa ini. Yang B, 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama. Kalau ini yang B juga disamaratakan ya. Yang C, 10 siswa diberi proyek. 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD. Nah, kok ini kan yang 10 yang seluruh KD. Ini yang C juga kurang tepat. Yang D, 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasilnya lebih baik. Ini juga kurang tepat ya, ini ke-12-nya semuanya. Yang E, 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Nah, ini tepat sekali ini dengan pertanyaan di atas ya. Ada 2 siswa yang lemah di 2 KD. Ini jadi solusinya 10 siswa tersebut mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa yang tadi lemah di 2 KD mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas saja ya. Berikutnya soal nomor 40. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh, jadi ini dia punya uang 500, dia belanjakan 100.000 untuk kebutuhan pokok, sisanya 100.000 bukannya ia tabung tapi ia belanjakan untuk membeli sepatu yang menjadi tren. Berarti ini tingkat konsumsinya dipengaruhi oleh apa? Yang A, pola hidup konsumtif, ya. Yang B, budaya lokal. Yang C, pendapatan dan lingkungan tempat tinggal. Yang D, keinginan hidup mewah dan gengsi yang tinggi. Yang E, kenikmatan materi. Kalau dilihat dari soalnya, dia itu membeli sepatu sesuai dengan tren ya. Kalau dengan tren berarti dia otomatis mempunyai keinginan hidup yang mewah karena mengikuti tren atau rasa gengsi yang tinggi. Ini yang paling tepat ya jawabannya, yang D. Ya, karena dia mengikuti tren. Oke, demikian pembahasan soal-soal di part kedua ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk soal-soal berikutnya akan saya bahas di video selanjutnya ya, di part yang ketiga. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel saya supaya saya lebih semangat dalam membuat video. Jangan lupa komentarnya, like, dan juga klik loncengnya supaya teman-teman dapat pemberitahuan lebih lanjut jika saya mengupload video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.